Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mr. Aep akan menjelaskan tematik 5B pada subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang memelihara kesehatan organ manusia, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pernapasan manusia berarti ini adalah kegiatan kita sehari-hari, karena manusia tanpa bernapas bisa meninggal, sesak napas ya. Makanya udara yang kita hirup itu harus bersih. Nah, pada pelajaran sekarang, ini ada gambar asap mobil. Nah, ini namanya polusi udara. Polusi udara itu udara yang sudah terkena kotoran asap. Ini tidak bagus untuk kesehatan. Sekarang kita akan belajar menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia dan menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Nah, ini pelajaran 1, bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Polusi udara berasal dari gas buang kendaraan, ya, asap motor, asap mobil, kendaraan yang berasap. Kemudian dari gas buang industri seperti pada gambar ya, cerobong-cerobong industri mengeluarkan limbah. Terus asap rokok juga berbahaya, dan asap pembakaran yang banyak ya. Kalau misalnya pembakarannya banyak itu mengganggu juga kepada pernapasan kita. Terlanjut, bahaya polusi udara menyebabkan kesulitan bernapas, iritasi serta infeksi pada hidung. Hidung kita terkena infeksi, penyakit batuk, asma, dan paru-paru. Kemudian pemicu kanker paru-paru, memperberat kerja jantung dan paru-paru karena napas kita sudah terkena infeksi, mengurangi kekebalan tubuh ya. Udah otomatis ya, pasti kalau kita pernapasan kita tidak baik, badan kita pun pasti terkena. Dan yang terakhir, merusak sel-sel dalam organ pernapasan. Nah, kemudian sekarang kita akan bagaimana sih menceritakan kembali informasi penting suatu teks ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, lihat halaman 81. Ayo belajar menceritakan kembali informasi yang ada dalam suatu teks. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks, kita pahami, kita mengerti ya. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya. A diksimda, A-nya itu apakah, D-nya itu di manakah, K-nya kenapa, C-nya siapa, M-nya manakah, B-nya bagaimana. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tuliskan dalam bentuk poin-poin. Dan yang keempat, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Itu langkah-langkahnya ya. Oke, itulah pembelajaran 1 ya, yang bisa Mister jelaskan. Yang pertama tentang bahaya daripada kesehatan, bahaya daripada polusi udara, dan yang kedua menceritakan kembali informasi tentang suatu teks. Semoga semuanya dapat dipahami. Baiklah Ananda yang solih dan soleha, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan cara membuat karya gambar cerita, yang kedua membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks, dan yang ketiga menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Menjelaskan dan membuat karya gambar cerita. Ciri-cirinya karya gambar cerita yang pertama adalah sebagian besar terdiri dari gambar. 2. Gambar sesuai isi cerita. Dan yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Jadi pada karya gambar ini hanya ada gambar-gambar. Dari gambar-gambar itu ada cerita yang harus kita maknai. Nah, selanjutnya cara membuat karya gambar cerita. Yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita bergambar atau komik. Kalau komik biasanya ada percakapan ya, bedanya. Yang ketiga, pada cerita bergambar, teks cerita dituliskan dalam bentuk narasi di luar gambar. Berarti biasanya jelaskan dulu ya, setelah gambar dijelaskan, ada teks narasi singkatnya tentang apa sih isi cerita tersebut. Lanjut,
Langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks. Ini di pembelajaran 1 juga dijelaskan ya. Yang pertama yaitu bacalah isi teks secara keseluruhan supaya kita mengerti dan pahami apa isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting dalam teks tersebut. 3, rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Jadi kita rangkum lagi kata-katanya, teksnya itu menjadi lebih singkat lagi. Dan gunakan yang keempat, gunakanlah bahasa yang baku, yang sopan dan yang baik, bahasa Indonesia ya. Dan yang kelima, pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Kita lanjut, menjaga kesehatan pada organ pernapasan. Pada halaman 85 kita lihat di buku paket ya. Cara merawat organ pernapasan, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Ya, banyak makanan bergizi, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, serta mengkonsumsi banyak air putih, air mineral. Yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup agar tubuh kita cepat merasa lelah. Tubuh yang terlalu lelah mudah mengalami gangguan kesehatan. Terus yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, menghindari paparan asap rokok. Jadi kalau ada yang merokok, kita harus menghindar ya. Jangan didekatkan, jangan didekati. Terus yang kelima, menggunakan masker jika perlu. Sekarang kita harus pakai masker ya semuanya, kemanapun. Terus yang keenam, menanam tumbuhan hijau. Nah, tanaman hijau ini fungsinya yaitu untuk membuat udara menjadi segar dan indah dipandang mata. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu tentang pembelajaran kedua. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kita akan belajar 1. Menjelaskan teks narasi. Yang kedua, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Sikap yang kita kembangkannya percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Narasi, cara menceritakan kembali narasi udah dibahas pada pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, kita harus membaca dulu suatu teksnya sampai dengan selesai kita pahami. Baru kita akan bisa menceritakan kembali daripada apa narasi yang kita baca. Kita lanjut yang kedua. Lihat halaman 92 pada buku paket, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari penyakit. Namun, masih ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya, masih ada warga yang pertama itu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. Masih ada warga yang menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. Masih ada warga yang membakar sampah di sekitar pemukiman yang asapnya mengganggu pernapasan daripada masyarakat. Yang kelima, yang banyak warga juga yang masih menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Yang keenamnya, tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Yang keenamnya, banyak warga yang masih mencoret-coret dinding. Dan yang terakhir, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan RT atau musyawarah. Apabila kita menerapkan sikap di atas secara terus-menerus, lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita semua. Contohnya pencemaran lingkungan. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran udara. Terus yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Kalau lingkungan kita kotor, maka penyakit akan mudah tumbuh ya, mudah tersebar. Terus yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Pada lingkungan yang kotor tentu akan menimbulkan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan akan menyebabkan tingkat kejahatan atau kriminalitas meningkat di suatu masyarakat. Yang kelima, banjir. Jelas ya, apabila udah banyak sampah, terus saluran air dipersempit karena pelebaran jalan, itu tentu kalau hujan terus menerus di musim hujan akan menyebabkan cepat banjir di lingkungan kita. Dan yang kelima, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya kita harus mengikuti musyawarah dalam masyarakat, yaitu dalam bentuk pemilihan ketua RT maupun RW untuk
menjalin baik atau tercipta suasana yang baik, tentram di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, harus ada manusia lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Telah kita ketahui bersama bahwa kegiatan usaha ekonomi di masyarakat sangat beragam. Setiap jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan juga melibatkan banyak orang. Contoh hubungan, lihat halaman 94, contoh hubungan antar kegiatan ekonomi diantaranya adalah pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha, produsen namanya. Setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor penyebaran, seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir. Dengan menyalurkan barang, distributor mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang yang telah sampai ke konsumen, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itulah bagaimana kita saling menghargai daripada kegiatan perekonomian di masyarakat. Ya, itulah pembelajaran 3. Baiklah, kita lanjutkan kepada pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini kita akan membahas yang pertama menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran, yang kedua menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi, dan yang ketiga menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Oke, kita buka buku paket halaman 97. Di sana ada bacaan ya tentang kegiatan ekonomi manusia. Kita baca sama-sama. Manusia adalah makhluk sosial dan tentunya tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Oke, itu ya. Kemudian jenis dari kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan produksi itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada juga kegiatan produksi yang menawarkan jasa seperti dokter, tukang jahit, tukang ojek, dan jasa tukang kebun. Kegiatan distribusi adalah kegiatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk menyalurkan barang maupun jasa kepada konsumen yang akan membeli produk atau memakai jasa tersebut. Kegiatan ekonomi yang lain yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan ini dilakukan oleh konsumen dalam memakai atau menggunakan suatu produk dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Kemudian menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Kita banyak ya kegiatan-kegiatan ekonomi ini, misalnya kita peternakan, di bidang peternakan yaitu memberikan ternak ayam misalnya ya, yaitu memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin, dan hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur, ayam, dan daging dapat dikonsumsi setelah dimasak. Telur dan daging ini banyak mengandung protein dan vitamin yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Sikap tanggung jawab di sekolah perlu kita terapkan pada diri kita ya, karena kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, yaitu kita semua. Warga sekolah meliputi siswa, guru, dan juga penjaga sekolah. Sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan contohnya membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman dan rumput sekolah, mencoret-coret dinding kelas, merusak meja dan kursi kelas, dan tidak melaksanakan piket kelas. Jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab tersebut terhadap lingkungan sekolah sebagai berikut: kelas menjadi kotor, meja menjadi kotor dan coretan pulpen dan spidol, kegiatan belajar terganggu, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Makanya kita selaku siswa yang baik harus bertanggung jawab di sekolah ya. Itulah pembelajaran 4. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pokok
pikiran suatu teks, membuat gambar cerita, dan yang ketiga melakukan pameran poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Kita buka buku paketnya halaman 101, gambar cerita. Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan dengan satu dengan lainnya dan membentuk sebuah cerita. Jadi gambarnya itu saling berhubungan dengan gambar yang lainnya yang isinya menentukan cerita. Beberapa bentuk gambar cerita diantaranya sebagai berikut. Buka halaman 102, ada komik, ada kartun, karikatur, cergam, pamflet, paper ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian kita lanjut ke halaman 103. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama menentukan tema, yang kedua mempersiapkan alat dan alat gambar, yang ketiga membuat sketsa gambar, dan yang keempat menyempurnakan serta mewarnai daripada gambar tersebut. Nah, setelah kita buat gambarnya, kemudian kita bisa ditempel di mading sekolah ataupun di kelas kita presentasikan tentang apa sih isi gambar tersebut. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di PB5 ini. Nah, itulah tentang pembelajaran kelima ya. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Ya, pembelajaran 6 ini akan membahas yang pertama mewarnai sketsa dengan teknik tertentu, yang kedua menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan yang ketiga menemukan informasi dari teks. Langsung saja ya, kita buka halaman 106, ada buku paket. Teknik mewarnai bermacam-macam tergantung alat gambar yang digunakan. Seperti contoh, nah lihat ada gambar muka orang ya, ini teknik arsirannya, diarsir. Pertama tidak ada arsiran, yang kedua sudah diarsir gambar. Sama, gambarnya lebih bagus ketika sudah diarsir. Nah, ini ada gambar apa ini? Botol, gelas ya. Tuh, lihat, bandingkan, bedakan. Sebelum diarsir, tanda panah itu berarti sudah diarsir. Nah, ini mewarnai sketsa dengan teknik tertentu, dengan cat air, bawang ya. Gambarnya ini yang gambar pertama sebelum diwarnai, kemudian tanda panah itu setelah diwarnai. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, contohnya lihat pada buku itu ada sampah, ada sungai ya. Sungai yang alirannya, yang airnya penuh dengan sampah dan airnya pun hitam kotor. Ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Makanya kita harus selalu menjaga lingkungan agar air terutama yang kita selalu pakai itu bersih dan kita bisa merasakan bersama-sama. Jangan sampai kita kehabisan air. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau di muka bumi ini tidak ada air? Tentunya kita tidak bisa mandi, tidak bisa minum dan sebagainya ya, karena air merupakan sumber kehidupan yang paling utama. Oke, itulah pembelajaran 6 ya. Demikian dari Mister. Semoga bermanfaat pada subtema 3 ini. Mister sudah menjelaskan dari pembelajaran 1 sampai 6 dan insya Allah besok kita akan ulangan pada tematik 5B, udara bersih bagi kesehatan. Ya, jangan lupa belajar semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.